Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Firdaus dari kelas A21. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Desain Pembelajaran PAI berbasis digital. Adapun judul dari presentasi saya kali ini yaitu tentang kurban. Di dalam presentasi saya kali ini, saya akan membahas kurban mulai dari pengertiannya, kemudian hukumnya, berikutnya hikmah dan ketentuan waktu pelaksanaannya. Baik, kita akan bahas tentang hukum dari kurban. Pelaksanaan kurban hukumnya sunnah muakkad. Sunnah muakkad itu artinya sangat dianjurkan. Bagi yang mampu dianjurkan untuk melaksanakan kurban. Jadi kurban ini hukumnya sunnah muakkad atau sunnah yang dikuatkan, hampir mendekati wajib namun tetap sunnah. Dikerjakan mendapatkan pahala yang sangat besar, namun ketika ditinggalkan tidak menyebabkan dosa. Sebagaimana sudah kita ketahui bersama bahwasanya di dalam hadis Nabi bersabda bahwasanya setiap satu bulu dari hewan kurban maka itu dihitung satu kebaikan. Berikutnya jenis-jenis hewan kurban. Jenis binatang yang diperbolehkan untuk dijadikan kurban adalah antara lain onta, kemudian sapi, kemudian kerbau, kambing, atau biri-biri. Berikutnya pengertian dari kurban. Kurban ialah menyembelih hewan ternak yang memenuhi syarat tertentu yang dilakukan pada hari raya Idul Adha dan hari Tasyrik, yaitu tanggal 11, 12, dan 13 Zulhijjah, yang semata-mata untuk beribadah dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kurban itu adalah menyembelih, ya, menyembelih hewan ternak dengan syarat-syarat tertentu di hari raya Idul Adha. Kemudian 3 hari berikutnya. Jadi waktu penyembelihan hewan kurban itu ada 4 hari. 1 di tanggal 10 atau di hari raya Idul Adha, dilanjutkan tanggal 11, 12, dan 13 Zulhijjah. Berikutnya ketentuan hewan kurban. Adapun ketentuan hewan yang boleh untuk dijadikan hewan kurban adalah yang pertama yaitu kambing. Kambing boleh dijadikan hewan kurban jika kambing itu sudah berusia 2 tahun. Ya. Berikutnya onta. Onta bisa digunakan menjadi hewan kurban ketika onta itu sudah berumur 5 tahun. Kemudian sapi atau kerbau yang telah berusia 2 tahun. Ketika mau menjadikan sapi sebagai hewan kurban, maka harus umurnya 2 tahun. Berikutnya biri-biri atau domba bisa dijadikan hewan kurban ketika dia sudah berusia 1 tahun atau yang sudah berganti gigi, ya. Itu umur hewan yang bisa dijadikan untuk kurban. Berikutnya waktu penyembelihan kurban. Waktu penyembelihan kurban adalah setelah sholat Idul Adha tanggal 10 bulan Zulhijjah dan 3 hari Tasyrik 11, 12, dan 13 bulan Zulhijjah. Penyembelihan boleh dilakukan pada siang hari atau sore hari pada hari-hari tersebut. Jadi
di hari raya Idul Adha, setelah sholat Idul Adha sampai yaitu sampai tanggal 13 Dzulhijjah, itu boleh untuk menyembelih hewan kurban. Selain di waktu itu, maka ya ketika menyembelih hewan hukumnya menjadi sembelihan biasa, bukan lagi dikatakan hewan kurban. Berikutnya pembagian daging kurban. Daging kurban dibagikan kepada fakir dan miskin dalam keadaan masih mentah, ya, atau belum dimasak. Apabila orang yang berkurban menghendaki, dia boleh mengambil daging kurban itu maksimal sepertiganya. Jadi ketika ada seseorang berkurban, misalnya berkurban sapi, maka boleh dia ambil daging dari hewan yang dia kurbankan itu sepertiganya. Adapun 2/3 yang lain digunakan untuk sodakoh atau dibagikan kepada orang fakir, miskin, atau orang yang lain. Berikutnya kita menuju ke hikmah pelaksanaan kurban. Apa saja sih hikmah-hikmah atau manfaat-manfaat yang dapat kita terima setelah melaksanakan kurban, yaitu dari pelaksanaan kurban ini. Yang pertama, hikmahnya yaitu kurban itu mengajarkan kepada kita untuk bersikap dermawan, ya. Jadi dengan adanya kita berkurban, otomatis artinya kita diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diajarkan untuk sifat dermawan. Berikutnya, kurban mendidik kita untuk peduli kepada sesama. Berikutnya, mendidik kita untuk membunuh sifat kebinatangan pada manusia. Baik Bapak Ibu, terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kekurangan, kekeliruan, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.